8 pria bersenjata dengan mengendarai 4 sepeda motor datang ke masjid pada waktu Isya. Sebelum datang ke masjid jemaat, orang-orang bersenjata ini mendatangi masjid Wahabi terdekat. Di sana mereka menghabiskan waktu dari maghrib hingga Isya, namun tidak merugikan siapapun di sana, karena target mereka adalah para Ahmadi. Ketika para teroris ini datang ke Masjid Ahmadiyah, azan Isya tengah dikumandangkan saat itu. Saat itu sebagian jamaah juga sudah datang dan selebihnya mulai berdatangan. Setelah selesai azan, para teroris meminta muazin untuk mengumumkan agar para jamaah segera masuk ke masjid karena ada yang datang dan mereka ingin menyampaikan sesuatu. Beberapa jamaah telah datang. Setelah jamaah berkumpul, para teroris mulai bertanya, siapa imam masjid di sini? Haji Ibrahim Badiga Sahib menjawab, saya imam masjid di sini. Teroris bertanya lagi, siapa naib imamnya? Umar Abdurrahman Sahib menjawab, saya naib imamnya. Ketika tiba waktu salat, Imam Ibrahim Sahib meminta para teroris untuk mengizinkan mereka salat. Namun para teroris tidak mengizinkan mereka salat. Orang-orang bersenjata itu mengajukan banyak pertanyaan kepada Pak Imam tentang keyakinan Jemaat Ahmadiyah yang dijawab oleh Pak Imam dengan tenang dan berani. Imam Sahib berkata bahwa kami adalah Muslim dan kami beriman kepada Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Para teroris bertanya, firqah mana yang kalian ikuti? Imam Sahib berkata, kami adalah anggota Jemaat Muslim Ahmadiyah. Lalu ditanya tentang akidah dan diberitahukan kepada mereka akidah Jemaat Ahmadiyah. Para teroris bertanya, menurut keyakinan kalian, apakah Nabi Isa masih hidup ataukah sudah wafat? Imam Sahib mengatakan, Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Namun para teroris mengatakan tidak, Nabi Isa masih hidup di langit dan akan datang kembali untuk membunuh Dajjal dan menyelesaikan masalah umat Islam, yakni tengah duduk di langit untuk tujuan itu. Kemudian teroris bertanya, siapa Imam Mahdi? Imam Sahib mengatakan, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam telah datang sebagai Imam Mahdi dan masih maud. Akhirnya, setelah mendengar itu, orang-orang bersenjata itu mengatakan, para Ahmadi bukanlah Muslim, melainkan kafir tulen. Setelah itu, para teroris membawa Imam Sahib ke ruangan Ahmadiyah Silai Center yang berseberangan dengan masjid. Di sana terdapat foto-foto Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para khalifah. Lalu si teroris mengambil foto-foto itu dan kembali ke masjid bersama Imam Sahib. Kemudian bertanya kepada Imam Ibrahim tentang foto-foto tersebut. Imam Sahib memberitahukan nama-nama Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para khalifah, lalu memperkenalkan setiap gambar dan mengatakan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, telah datang sebagai Imam Mahdi dan masih maud. Mendengar itu, para teroris mengatakan bahwa pendakwaan kenabian Mirza Ghulam Ahmad adalah palsu, nauzubillah. Kemudian para teroris memisahkan kelompok anak-anak, pemuda, dan orang tua dari antara jamaah masjid. Saat itu ada 60 hingga 70 orang termasuk anak-anak, pemuda, orang tua, dan wanita di masjid. Di balik tabir, pada sisi lain terdapat 10 hingga 12 lajnah hadir untuk salat saat itu. Usai membentuk kelompok berdasarkan usia, para teroris meminta para sesepuh untuk berjalan ke halaman masjid. Saat itu total ada 10 orang Ansar yang hadir di masjid. Salah satunya cacat. Ketika Ansar yang cacat itu juga berdiri dan ikut pergi keluar bersama saudara-saudara Ansar lainnya, teroris menyuruh Ansar yang cacat itu duduk sambil mengatakan bahwa kamu tidak ada gunanya, duduk saja di sini. Mereka mengajak 9 sisanya untuk datang ke halaman. Setelah menyuruh berdiri di halaman masjid, teroris mengatakan kepada Imam Ibrahim Badiga, jika kamu keluar dari Ahmadiyah, maka kamu akan dibebaskan. Imam Sahib menjawab, jika kalian ingin memenggal kepala saya, lakukanlah. Saya tidak akan pernah meninggalkan Ahmadiyah. Kebenaran yang telah saya peroleh ini tidak mungkin akan saya lepaskan lagi. Apalah artinya nyawa dibandingkan dengan keimanan?
para teroris menodongkan pisau besar ke leher Imam Sahib dan ingin menyembelihnya dalam posisi berbaring, tetapi Imam Sahib menolak dan mengatakan, "Saya lebih menyukai mati dalam posisi berdiri daripada mati berbaring." Lalu para teroris membunuh Imam Sahib dengan menembakinya. Syahid pertama adalah Imam Haji Ibrahim Badiga Sahib. Setelah mensyahidkan Imam Sahib secara brutal, para teroris beranggapan bahwa selebihnya akan ketakutan dan berpaling dari keimanan mereka. Sebagaimana teroris mengatakan kepada sesepuh Ahmadi berikutnya, "Apakah kamu akan memilih untuk keluar dari Ahmadiyah atau mengalami nasib yang sama seperti imam kamu?" Sesepuh itu dengan tegas dan berani mengatakan, "Tidak mungkin bagi saya untuk menolak Ahmadiyah. Kami akan mengikuti jalan yang sama dengan jalan yang ditempuh oleh imam kami ketika wafat." Lalu beliau juga disyahidkan dengan ditembak di kepala. Hal yang sama juga dituntut dari orang-orang yang tersisa satu persatu, yakni jika mereka mengingkari Imam Mahdi dan meninggalkan Ahmadiyah, mereka tidak akan diapa-apakan dan akan dibiarkan hidup. Semua sesepuh Ahmadi menunjukkan keteguhan layaknya gunung dan bersedia menerima kematian sebagai syahid dengan penuh keberanian dan keteguhan. Tak satu pun dari mereka yang menunjukkan kelemahan sedikit pun atau menolak Ahmadiyah. Satu demi satu para syuhada itu terjatuh, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang goyah iman. Mereka semua saling berlomba satu sama lain untuk menunjukkan keimanan dan keberanian dan mempersembahkan jiwa mereka di hadapan Allah dengan tetap menjunjung tinggi keimanan mereka. Setiap martir atau para syuhada ditembak kurang lebih 3 kali. 2 saudara kembar juga termasuk dalam 9 syuhada itu. Ketika 8 orang telah disyahidkan, yang terakhir adalah Umar bin Abdurrahman Sahib yang berusia 44 tahun. Beliau adalah yang termuda di antara semua syuhada lainnya. Para teroris bertanya kepadanya, "Kamu masih muda dan dapat menyelamatkan hidup dengan menolak Ahmadiyah." Namun dengan berani, beliau menjawab, "Saya juga akan mengikuti jalan yang ditempuh oleh para sesepuh saya dalam mempersembahkan pengorbanan, yakni jalan kebenaran. Saya juga akan mengikuti jejak langkah para sesepuh saya dan bersedia untuk mengorbankan jiwa demi keimanan." Kemudian beliau pun disyahidkan secara brutal. Saat menyebutkan Hadrat Sahib Zada Abdul Latif Sahib Syahid, di akhir Hadrat Masih Maud alaihissalam menyinggung berkenaan dengan sebuah ru'ya dalam buku Tazkiratus Syahadatain. Setelah itu beliau menulis bahwa Allah Ta'ala akan menciptakan banyak pengganti beliau. Dalam hal ini beliau menyimpulkan dari ru'ya yang beliau lihat bahwa saya berharap setelah syahidnya Sahib Zada Sahib, Allah Ta'ala akan menciptakan banyak pengganti beliau. Kita menjadi saksi bahwa hari ini orang-orang Afrika secara berjamaah telah menampilkan teladan ini dan memenuhi hak sebagai penerus. Dari mulai para teroris datang ke masjid, kemudian terjadi tanya jawab, membahas secara rinci akidah jemaat, lalu meninggalkan masjid. Setelah melewati semua proses itu, seluruhnya berlangsung selama 1,5 jam. Selama itu, dapat kita perkirakan bagaimana rasa sakit dan penderitaan yang harus dilalui oleh anak-anak dan yang lainnya, karena para sesepuh mereka disyahidkan di hadapan mereka. Setelah keluar dari masjid, para teroris tidak langsung melarikan diri, tetapi bertahan lama di Mehdi Abad, dan orang-orang bersenjata itu juga mengancam para jamaah masjid bahwa lebih baik kalian semua meninggalkan Ahmadiyah. Kami akan datang lagi. Jika kalian tidak meninggalkan Ahmadiyah, atau jika seseorang mencoba membuka masjid lagi, kalian semua akan dihabisi.